Halo teman-teman, kembali lagi bersama Sekedar Angan. Sekedar mengingatkan jika kalian merupakan penggemar alur cerita film, saya sarankan untuk ikuti channel ini. Karena hanya itu yang akan saya lakukan di Sekedar Angan. Tanpa banyak kincong, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan seorang pria bernama Hat Mansell yang kita panggil saja sebagai Asep, yang tampak terluka dan sedang diinterogasi oleh dua orang penegak keadilan. Terlihat tangannya diborgol yang sepertinya si Asep telah melakukan tindak kejahatan. Kemudian dia merogoh jaketnya, menyalakan rokok dan membuka kaleng tuna untuk memberi makan kucingnya. Dua petugas yang duduk di hadapannya mengajukan pertanyaan kepadanya. Mereka bertanya tentang namanya dan dia menjawab gak punya. Adegan kemudian pindah ke masa lalu dan kita tahu bahwa Asep adalah pria biasa yang menjalani kehidupan layaknya manusia pada umumnya. Dia menikah dengan seorang wanita bernama Beka, seorang pengusaha sukses, dan mereka menghasilkan dua orang anak dari pernikahan tersebut. Asep juga bekerja sebagai pegawai di perusahaan pabrikasi logam milik ayah mertuanya yang bernama Edi, nggak pakai Baskoro. Akan tetapi, Asep merasa dirugikan dengan pekerjaan monoton tersebut. Masalahnya juga ditambah dengan putranya yang bernama Black, yang tidak menunjukkan rasa hormat dan hampir tidak mengakui kehadirannya saat dia pulang kerja. Sederhananya, putranya tersebut memperlakukan Asep seperti seorang pecundang. Antara Asep dan istrinya Beka, mereka terlihat tidur di sisi tempat tidur yang berjauhan, dipisahkan oleh seekor bantal, seakan mereka merasa jijik antara satu sama lain. Rasa frustasi dan kesepian Asep semakin bertambah. Namun di balik itu semua, ada putri kecilnya yang bernama Semi yang sangat mencintainya dan mereka menghabiskan waktu bersama. Asep juga sangat peka terhadapnya dan merawat Semi dengan baik. Di suatu malam, bonggongan anjing mengganggu tidur mereka. Asep terbangun untuk menyelidiki dan memeriksa putrinya Semi yang terlihat masih tertidur lelap di kamarnya. Namun, saat dia menuruni tangga, dia menemukan hal yang mengejutkan. Ada dua orang maling yang masuk ke dalam rumah mereka. Dipenuhi dengan rasa takut, Asep mencoba mengambil tongkat golf untuk pertahanan dan diam-diam mencoba mencari bantuan. Yang apesnya, maling wanita memperhatikan Asep yang menelepon dan mengarahkan senjatanya ke dirinya. Hal itu pun memaksa dirinya untuk berhenti. Maling itu meminta uang kepada Asep, sedangkan maling laki-laki bersikeras mengambil jam tangan dan cincin kawin milik Asep. Di saat yang menegangkan itu, Asep mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak memiliki banyak uang di sini. Selama perampokan terjadi, maling wanita melihat mangkuk kaca di dekatnya yang berisi sejumlah uang dan gelang. Dan kemudian dia mengambil isi mangkuk dan bersiap untuk pergi. Saat adegan ini terjadi, Asep sekilas melihat tato di pergelangan tangan sang maling dan membiarkan mereka mengambil apa yang mereka inginkan tanpa melawan. Namun, Black tiba-tiba muncul dan melawan penyusup itu. Asep pun berpikir untuk membantu menyerang maling dengan tongkat golf. Akan tetapi, keraguan muncul di benaknya. Alih-alih membantu sang anak, sebaliknya, dia malah memerintahkan putranya tersebut untuk membiarkan mereka pergi begitu saja. Para maling tersebut pun kemudian melarikan diri dengan barang-barangnya, dan sang anak Black berakhir dengan muka bonyok akibat perkelahian tersebut. Malam hari pun tiba, polisi datang untuk menyelidiki kasus tersebut, tetapi keluarga Asep kecewa dengan keputusannya yang tidak mau untuk memperpanjang kejadian tersebut. Asep yang merasa bersalah dan malu kemudian turun ke bawah untuk tidur di sofa, dan Semi menemani ayahnya itu memberikan kasih sayang ke ayah tercintanya malam itu. Putrinya Semi menyarankan agar ayahnya memelihara seekor kucing untuk membawa suasana kegembiraan ke dalam rumah mereka.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Putranya Black meminta wawancara kepada sang ayah untuk menyelesaikan tugas dari sekolah tentang veteran. Namun, Asep mengatakan bahwa dia bukanlah seorang tentara dan hanya seorang auditor. BK menyarankan agar Black mewawancarai pamannya untuk tugas tersebut yang memiliki pengalaman di bidang militer. Kemudian di tempat kerja, Asep didekati oleh saudara iparnya yang bernama Carly. Carly meremehkannya karena tidak mampu menghadapi para maling. Carly kemudian memberikan sepucuk senjata kepadanya dan menyarankan agar dia menggunakannya lain kali jika terjadi hal yang serupa. Setelah percakapan dengan Carly, Asep bertemu dengan ayah mertuanya dan mengusulkan untuk membeli seluruh bisnisnya. Sayangnya, pria tua itu menolak tawarannya, menyarankan agar dia datang dengan harga yang lebih bagus lain kali. Setelah itu, Asep pergi ke kantornya dan mengunci pintu, lalu menghubungi saudara angkatnya yang bernama Harry. Dia menceritakan semua kejadian yang terjadi selama pencurian, menjelaskan mengapa dia tidak menyerang maling tersebut. Dia menyebutkan bahwa dia menyadari bahwa mereka masihlah sangat muda, ketakutan dan sangat membutuhkan sedikit uang. Asep juga mengungkapkan bahwa senjata mereka bahkan tidak ada isinya dan melakukan semua ini karena suatu paksaan. Harry pun meyakinkannya bahwa dia melakukan hal yang benar dan menyarankan agar tidak melakukan tindakan gegabah. Adegan kemudian pindah di panti jompo saat Asep sedang mengunjungi ayahnya dan mengenang masa lalunya. Do you remember who we used to be, Hachi? Di malam hari, ketika Asep kembali ke rumah, dia menemukan keluarganya sedang bersiap untuk makan malam. Tetapi ada ketegangan yang terlihat. Putranya Black hampir tidak menganggap kehadirannya dan tampak marah karena tidak membantunya pada malam sebelumnya. Namun, BK mengalihkan dengan bertanya tentang bagaimana harinya dan menyarankan agar dia duduk untuk menikmati makan malam. Di sisi lain, putrinya Semi tampak sangat kesal dan ketika Asep menanyakannya, dia menyebutkan bahwa dia telah kehilangan gelang kucingnya yang dia simpan di dalam mangkuk. Asep kemudian mengingat penyusup mengambil semua yang ada di dalam mangkuk selama pencurian. Asep pun merasa bertekad untuk mendapatkan kembali apa yang dicari oleh putrinya. Asep lalu mengunjungi ayahnya, lalu mengambil lencana FBI lamanya serta senjata untuk melacak sang pencuri. Setelah itu, dia pergi mengunjungi salon tato tempat beberapa orang mengolok-ngoloknya. Namun begitu mereka melihat tato di pergelangan tangannya, mereka mengubah sikap mereka dan berterima kasih atas layanannya. Mereka juga memberinya informasi tentang orang dengan tato serupa yang dia cari. Dengan petunjuk ini pun, Asep lalu menemukan pasangan yang menjarah rumahnya dan menghadapi mereka seorang diri, dan mendesak mereka untuk mengembalikan arlojinya dan gelang putrinya Semi. Namun, pasangan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak tahu menahu tentang gelang tersebut. Dengan marah, Asep lalu memutuskan untuk mencarinya sendiri di dalam rumah itu. Akan tetapi dia terkejut ketika bayi dari pasangan tersebut terbangun. Dia memperhatikan bahwa bayinya sedang sakit parah dan pasangan itu mencuri uang demi merawatnya. Asep yang iba dengan kondisi tersebut memutuskan untuk pergi tanpa banyak bicara dan berjalan keluar rumah. Asep yang merasa frustasi dan kesal, dia melampiaskan emosinya dengan cara memukul seonggok tembok berulang kali. Akan tetapi, perjalanannya diganggu oleh sekelompok preman yang naik dan mulai mengintimidasi penumpang, terutama seorang gadis muda yang duduk sendirian. Muak dengan perilaku preman, Asep pun bereaksi. Dia meminta pengemudi untuk meninggalkan bus dan kemudian menghadapi para preman. Awalnya, dia hanya mengeluarkan peluru dari senjatanya dan memperingatkan mereka untuk berhenti. Tetapi para preman tidak mendengarkan dan malah menertawakannya. Asep pun kehilangan kesabaran dan memukuli mereka tanpa henti.
Selama pertarungan tersebut, dia tertusuk, tetapi meski terluka, dia tidak mundur dan memukul preman sampai hampir mati. Setelah mengatasi masalah tersebut, dia kemudian meminta maaf kepada supir bus atas kekacauan tersebut dan kembali ke rumah. Saat larut malam, Asep tiba di rumah dan menemukan istrinya Beka yang menunggunya. Beka bertanya dari mana saja dirinya pergi. Asep menjawab bahwa momen ini rasanya seperti masa lalu dan dia sangat merindukannya. Beka dengan penuh kasih merawat lukanya, sembari mereka membicarakan tentang jarak antara mereka dan kurangnya keintiman dalam pernikahan mereka. Asep kemudian bertanya padanya apakah dia ingat siapa mereka dahulu kala, berharap untuk terhubung kembali dengan diri mereka di masa lalu. Mereka kemudian berbagi momen kedekatan saat Beka akhirnya melepas bantal yang telah lama memisahkan mereka. Sementara itu, Yulian Kuznetsov, seorang mafia Rusia, kesal dengan supirnya dan masuk ke klub Malina. Dia tampil di atas panggung dan kemudian berbicara dengan sekelompok pria, meyakinkan mereka tentang keamanan untuk OVSAK, sebuah organisasi besar yang berurusan dengan pencucian uang. Yulian memperkenalkan mereka kepada Pavel, yaitu tangan kanannya, dan meyakinkan mereka bahwa uang mereka akan aman. Namun terlepas dari upayanya untuk mendapatkan kepercayaan mereka, seorang pria mengkritiknya. Sebagai balasannya, Yulian marah dan dengan entengnya membunuh salah satu rekan mereka untuk membuktikan dan menunjukkan betapa berbahayanya dia. Di adegan berikutnya, Yulian mengunjungi saudaranya yang berada di rumah sakit, yang ternyata saudaranya tersebut adalah salah satu preman yang dihajar Asep tanpa ampun saat insiden di bus. Yulian pun curiga bahwa serangan itu terkait dengan OVSAK dan dia mendapatkan kartu metro yang ditemukan di area pertarungan. Yang ternyata kartu itu adalah milik Asep dan Asep pun menjadi target nomor 1 gangster tersebut. Keesokan paginya, Asep merasa percaya diri saat ingin menjalani hari itu. Dia memuji Blake karena melawan para penyusup dan memanggilnya anak yang pemberani. Namun tiba-tiba kakaknya Harry menelepon untuk memperingatkannya tentang Yulian dan menasihatinya untuk berhati-hati. Harry juga menyuruhnya untuk menemui orang bernama The Barber di salon terdekat untuk informasi lebih lanjut. Asep tidak membuang waktu dan bertemu dengan The Barber yang memberikan detail tentang Yulian dan OVSAK. The Barber memperingatkan bahwa Yulian mungkin mengincar keluarga Asep dan menasihatinya untuk menjaga mereka tetap aman. Sementara itu, Yulian terbebani dengan merawat adiknya yang terluka dan ingin sekali membalas dendam atas kondisinya. Bawahan Yulian memberitahu dia tentang ayah Asep yang berada di panti jompo, dan sekretaris Yulian mencoba mencari tahu lebih banyak tentang si Asep. Akan tetapi, arsip tidak menunjukkan sesuatu yang signifikan tentangnya. Di rumah, Asep tampak ceria, memasak untuk keluarganya dan membicarakan perjalanan ke Italia. Meskipun dirinya mengetahui bahaya yang akan ditimbulkan oleh Yulian. Tiba-tiba dia merasakan sebuah ancaman saat tiba sebuah mobil mendekati rumah mereka. Hutch segera membawa keluarganya ke ruang bawah tanah, menyuruh mereka agar tidak membuat keributan atau menelepon polisi. Dia berjanji akan kembali untuk menemui mereka. Saat itu, anak buah Yulian yang dipimpin oleh Pavel menyerang rumah Asep. Tetapi hal yang mengejutkan mereka adalah Asep dapat melawan balik mereka dengan sengit dan mengalahkan sebagian besar kawanan mereka. Namun, sekuat-kuatnya Asep mencoba melawan, dia pun harus tumbang ketika Pavel menyerang Asep dari belakang dengan setrum dan membawanya pergi dengan mobil. Di perjalanan, tanpa sepengetahuan semua orang, Asep sadar kembali dan menyadari dirinya sedang berada di bagasi mobil.
dan dia berhasil mendapatkan alat pemadam kebakaran dan melepaskan borgol yang berada di tangannya. Asep kemudian menggunakan alat pemadam api untuk menyemprot para penculiknya, menyebabkan mobil tersebut hilang arah. Setelah itu, dia keluar dari bagasi mobil dan mengungkapkan identitas aslinya kepada Pavel, tepatnya sebelum Pavel kembali ke alam baka. I never met a black. No one left to her. Selanjutnya, Asep lalu bergegas pulang dan membiarkan keluarganya keluar dari ruang bawah tanah. Dia kemudian mengirim mereka ke tempat yang aman, sementara dia menangani para penyerang. Dia meyakinkan BK bahwa dia melakukan semua ini demi keselamatan mereka dan memastikan akan membawa mereka kembali setelah semuanya beres. Setelah keluarganya pergi, Asep menempatkan pria yang terluka di sofa dan mengungkapkan rahasianya kepada mereka. Dia mengaku bahwa dirinya dahulu adalah seorang pembunuh. Mereka bekerja untuk Badan Intelijen Rahasia untuk menghilangkan target yang tidak dapat disentuh dan berbahaya. Dia menyebutkan bahwa dia pensiun setelah menyelamatkan seorang pria yang seharusnya dia bunuh, karena dia mengetahui bahwa pria itu memiliki keluarga yang bahagia dan berusaha yang terbaik untuk keluar dari kehidupan kriminalnya. Sejak saat itu, Asep berusaha menjauh dari kehidupan masa lalunya. Belakangan, dia menemukan gelang kucing milik putrinya Semi berada di dekat genangan saus dan menyadari bahwa semua ini bisa dia hindari seandainya dia menemukan gelang itu lebih awal. Dia kemudian memutuskan bahwa dia harus menghapus semua jejak pembunuhan yang telah terjadi. Untuk melakukannya, dia membakar rumahnya sendiri dengan anak buah Yulian yang masih di dalam dan mengambil foto keluarganya sebelum pergi. Dia kemudian mencuri mobil tetangganya yang ngeselin dan pergi. Di sisi lain, dua pembunuh tiba di panti jompo dan langsung menemui ayah Asep di kamar. Akan tetapi, lelaki tua itu secara mengejutkan menjatuhkan keduanya sekaligus tanpa kesulitan. Di adegan berikutnya, Asep mengunjungi ayah mertuanya Edi dan menuangkan sekantong emas batangan ke atas mejanya, mengatakan bahwa dia akan membeli perusahaan mertuanya tersebut. Asep kemudian menutup sementara pabrik. Dia mengumpulkan senjata dan amunisi di mejanya. Dia sadar bahwa Yulian tidak akan meninggalkannya dan sedang mempersiapkan pertempuran terakhirnya. Harry juga menghubungi Asep di radio dan dia membagikan sebuah rencana dengannya. Setelah itu, Asep menuju ke lokasi tempat anak buah Yulian menghitung uang opsak dan menembaki mereka. Setelah semua orang mati, dia membakar karya seni Yulian yang berharga dan tumpukan uang tersebut. Kemudian dia pergi menemui Yulian dan anak buahnya di klub. Bos gangster tersebut terkejut melihat Asep duduk di atas meja di tengah kerumunan dan mendekatinya. Tapi tiba-tiba Asep mengungkapkan alat peledak yang disembunyikan di bawah serbetnya dan memegang detonatornya. Dia menyarankan Yulian untuk duduk sebentar dan berbicara, dan dengan ragu-ragu akhirnya Yulian setuju. Asep kemudian memberitahu Yulian bahwa semua yang dia miliki telah terbakar dan sekarang dia hanya memiliki dua pilihan, yaitu terus mengejarnya atau mengambil sedikit yang masih tersisa dan melarikan diri. Asep juga menyarankan Yulian untuk melupakannya dan hidup normal. Namun Yulian yang pala batu malah memerintahkan semua anak buahnya untuk mengejar si Asep. Entah bagaimana, Asep berhasil menghindari semua serangan itu dan mengalihkan mereka ke pabrik tempat dia menyiapkan senjatanya. Tidak menyadari bahwa David dan Harry ada di dalam pabrik untuk membantunya. Asep juga secara matang telah memasang perangkap yang mematikan untuk melenyapkan para gangster tersebut.
Alhasil, anak buah Julian memicu jebakan dan kebanyakan dari mereka terbunuh di sana. David dan Harry kemudian membunuh orang-orang yang tersisa dengan keterampilan tempur mereka. Namun, Julian yang terkenal kejam berhasil menembak Harry. Tak lama kemudian, ketika Asep menyadari bahwa mereka kehabisan amunisi dan dia menyerang Julian dengan pelindung kaca anti peluru yang membawa ranjau, dia meledakkannya begitu dia mencapai dekat Julian, yang seketika membuat Julian harus mampus seketika. Setelah semuanya beres, Asep menelepon BK dan meninggalkan pesan yang penuh kasih, memberitahu mereka untuk pulang. Adegan kemudian beralih ke adegan dari awal film, di mana dua penegak hukum sedang menginterogasi si Asep. Saat itu, kedua petugas mendapat telepon dari senior mereka yang menyarankan agar mereka meninggalkan Asep tanpa mengajukan tuntutan apapun. 3 bulan kemudian, Asep dan BK terlihat sedang membeli sebuah rumah baru. Dan saat itu dia menerima telepon dan mengatakan bahwa jasanya masih dibutuhkan untuk badan intelijen. Dia lalu bertanya kepada sang calo, apakah rumahnya memiliki ruang bawah tanah. Film diakhiri dengan Harry dan David yang sedang mengendarai RV yang penuh dengan senjata menuju ke lokasi yang dirahasiakan di pinggiran pantai. Mereka sangat sadar bahwa mereka mungkin membutuhkan senjata kapan saja dalam hidup mereka. Tamat. Alhamdulillah.